Halo guys, welcome. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua yang lagi di rumah maupun di tempat kerja. Balik lagi dengan gue Leong Crypto, dan hari ini kita bakal membahas guys Bitcoin yang udah ngedam lumayan parah dari kemarin malam ya. Seperti gue bilang ya, nonton jam 9 malam ada speechnya Jerome Powell apa yang akan terjadi di dunia kripto ya. Dan yap, kita langsung aja menuju ke market ya teman-teman. Nah, ini ya guys ya. Sekarang itu market BTC tepatnya ada di angka 20.000 pas. Ini udah dikit lagi di bawah 20.000 dan ini bukan menjadi pertanda bagus tentunya ya. Ini kita coba zoom dikit ya. Kita zoom ke sini. Nah, ini ya. Teman-teman udah di angka 20.000, dikit lagi kayaknya sambil kita bikin konten maybe tembus 20.000 ke bawah ya. We don't know ya teman-teman ya. Dan ya, apa sih yang terjadi semalam? Semalam itu ada Jerome Powell ngomong, teman-teman ya. Jerome Powell ini dia nge-warning kemarin malam ya, jam 9 tepatnya. Kalau misalnya siap-siap inflasi itu kita masih bakal tekan, katanya Jerome Powell ya, karena inflasi kan udah 8 lebih kan. Dia mau tekan sampai ke angka 2%, artinya dia bakal naikin suku bunga secara agresif. Kemarin sih dia udah ngomong suku bunga akan dinaikin sekitar 75 poin ya, 75 poin itu bakal dinaikin terus gitu ya. Kemungkinan besar jadi tahun ini, akhir tahun ini bakal naik lagi ya kan, atau bulan depan September mungkin naik gitu ya. Nanti tahun depan juga masih dilanjutin teman-teman ya, polisinya masih dilanjutin kayak gini guys ya. Dan ya, BTC sekarang sudah di angka 20.000. Nah, tuh ya, lihat ya, makin drop, makin longsor teman-teman ya. Dan total market cap juga habis banyak banget guys ya. Gila banget ini total market capnya ya, turun drastis dari kemarin tuh sebetulnya masih angkanya 1 triliun, tepat jam 9 kemarin malam di wipe out langsung teman-teman ya, dari 1 triliun langsung jadi 940 miliar ya guys ya. Dan ini by the way bukan cuma Bitcoin doang guys. Kalau kita lihat ini kondisi marketnya ini lebih parah lagi teman-teman ya. Ini adalah US 100 atau Nasdaq gitu guys ya. Nah, Nasdaq ini lebih parah lagi teman-teman. Ini adalah the worst, bisa dibilang the worst the worst day ya. Salah satu the worst day Nasdaq di tahun ini 2022 ya. Salah satu hari terburuknya karena dalam satu hari aja dia turun 4% teman-teman ya. Jadi ya ini jarang sebetulnya dialami Nasdaq sampai kayak ya ini turun, oke turun gitu, tapi nggak sampai 4% teman-teman ya. Dalam 3 hari berturut-turut gitu ya baru turunnya ya kan, bulan Juni kemarin. Tapi biasanya tuh nggak seburuk ini. Nah, ini juga cukup buruk nih sebetulnya ya, tanggal 5 Mei ya kan. Nah, sisa-sisanya kayaknya nggak ada yang candlenya setebel ini teman-teman ya. Ini tebel banget 4%. Jadi ini adalah salah satu hari terburuk di US kemarin, dan ini karena Powell ngomong ya guys ya. Ini dia nge-wipe out, ada beritanya juga ya. Dia nge-wipe out sekitar, wah ini merah nih ya, 1,25 triliun dolar ya. US stock market hilang 1,25 triliun dolar. Ini bisa dilihat teman-teman ya. Google turun 5%, Microsoft turun 3%, Apple turun 3%, Amazon turun 4%, Tesla turun 2%. Oke, walaupun kita ya namanya Leong Crypto ngebahasnya saham Leong ya, nggak apa-apa sekali-kali ya teman-teman ya. Ya, karena saham ini tetap, Nasdaq ini related banget sama yang namanya kripto teman-teman ya. Karena biasanya Nasdaq naik, kripto naik. Nasdaq turun, kripto juga turun. Inilah yang terjadi. Dan sekarang harganya udah 997 ya. Ini gue jujur aja nggak tahu stopnya sampai kapan. Karena kayak kemarin gue bilang ya, yang penting tuh holding bisa di angka 21.000. Maybe kalau holding lagi tuh di angka 20.500 ya. Tapi ternyata nggak holding, langsung jebret jam 6 pagi tadi. Dan kalau kita lihat likuidasi teman-teman ya, ini parah banget. Gue jujur udah bingung berkata-kata apa lagi. Ini kemarin jam 9 malam ya. Jam 9 malam itu terlikuidasi cuma 27 juta dolar. Jadi ya masih oke. Terus 45 juta, 25 juta. Jadi totalnya mungkin sekitar 3 jam ini ya, sampai dari jam 9 sampai jam 11-an itu mungkin sekitar 100 juta dolar. Oke, masih bisa ketahan lah istilahnya ya guys ya. Nah, tapi tadi jam 6 pagi jujur gue nggak terlalu tahu ada apa. Mungkin marketnya sentimennya makin parah karena ini weekend juga gitu kan. Dia terlikuidasi 80 juta dolar sendiri. Jadi sungguh luar biasa, dan inilah yang bikin kalau menurut gue marketnya itu habis banget teman-teman ya. Tuh. Ini udah kayak tragedi 19 Agustus kemarin-kemarin ya. Jadi parah banget marketnya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ini BTC ya oke, tahan 20.000. ETH-nya pun sekarang udah di bawah 1.500 teman-teman ya. ETH-nya sekarang udah di angka 1480 ya. Turun jauh banget. BNB-nya pun 276, turun jauh banget teman-teman ya. Ini udah kayak mau jadi lambang MACD ya dikit lagi ya. MACD, I'm loving it gitu ya. Ya, gitulah kurang lebih ya. Dan kita semalam juga sangat ramai teman-teman di grup Telegram ya. Banyak banget yang apa namanya, kita pada ngobrol-ngobrol lah intinya di grup Telegram itu ya guys ya. Jadi ya, juga Paul bilang pokoknya bersiap
bersiap untuk menghadapi masalah ekonomi yang lebih fatal lagi teman-teman, karena yaitu yang kemarin ya, yang kemarin tuh dia speech. Dan gini guys, sebetulnya yang berat itu masalah speechnya Paul kemarin. Kalau menurut gue guys, apa yang bikin berat guys, karena kemarin itu Paul bilang ya, inflasi ini dia mengibaratkan ini buat yang nonton semalam, jadi dia mengibaratkan ekonomi sekarang resesinya tuh mirip dengan 1970-an. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman belum lahir, gue pun belum lahir gitu ya. 1970-an itu tuh di Amerika ada krisis ekonomi, dan itu tuh disebutnya Great Depression gitu ya. Jadi ya post war ya, World War 2. Jadi ya Amerika menghadapi krisis ekonomi, inflasinya cukup gila-gilaan. Ya walaupun sekarang inflasi 8%, nggak segila yang dulu, tapi tetap aja mereka nggak mau sampai inflasi lebih tinggi lagi dari sekarang. Dan sekarang adalah proses recovery-nya teman-teman ya. Jadi 2022 akhir, 2023 menurut gue bahkan mungkin sampai 2024 ya, maybe I don't know, bisa dibilang menjadi proses pemulihan gitu ya. Mungkin kalau misalnya ekonomi membaik mungkin di 2024 maybe. Dan seperti gue bilang kemarin, September biasanya shipment buat stocks, crypto or whatever it is. Jadi ya bersiap-siap aja teman-teman ya, don't expect too much untuk bulan September. Seperti gue bilang, harga kemungkinan besar ya, ini monthly candle-nya ya teman-teman, ini bakal closing sekitar 4 hari lagi guys ya. Dan kalau kita lihat, ini udah most likely dan probably ya teman-teman, ini bakalan drop ya. Gua udah nggak melihat kemungkinan di bulan Agustus nih tinggal 4 hari lagi bisa hijau candlenya. Hampir nggak mungkin menurut gua ya. Karena kalau misalnya mau candle hijau butuh berapa? Ya kita lihat nih, butuh 23.000. Apakah mungkin kripto ini naik dari 20.000 jadi 23.000 dalam 4 hari? Menurut gua sih nggak mungkin. Apalagi nih kalau dilogikakan teman-teman ya. Nanti Asia bukanya itu Senin ya. Ini kan Minggu. Ini kan Sabtu ya. Minggu. Ya, kayaknya nggak ada pergerakan signifikan di pasar. Senin yang pertama buka adalah Asia teman-teman ya. Asia ngedengar yang kemarin, kemungkinan besar nih bukan cuma kripto teman-teman ya. Mungkin saham IHSG pun itu bisa ngedrop nanti Senin. Ya walaupun IHSG sebetulnya nggak terlalu sebetulnya IHSG pun nggak terlalu terpengaruh banyak ya sama berita-berita yang kayak gini gitu maksudnya ya. Karena kan Indonesia IDX-nya cenderung lebih kuat gitu ya daripada Nasdaq yang kena isu dikit langsung jebret gitu ya. Bukan isu dikit sih, itu isu gede sih, inflasi gitu-gitu isu gede. Ya cuma maksud gue kurang lebih kayak gitulah ya. Intinya gue nggak yakin kalau misalnya di 4 hari lagi itu bisa 23.000. Oke? Nah, jadi kurang lebih sih itu sih guys ya yang pengen gue omongin. Tetap berhati-hati di luar sana. Tetap jaga-jaga, don't buy sekarang ya, don't buy spot. Ya, jangan beli dulu ya. Tapi ya tetap Dior NFA ya. Siapa tahu kalau misalnya beli sekarang, wah, gue yakin Leong ini waktunya serok. Oh silahkan sekali gitu ya. Karena gue pun nggak tahu apakah abis ini langsung mantul naik lagi. Karena menurut gue bottomnya juga masih cukup jauh ya. Ini kayak gue bilang, semoga kita bisa bertahan at least di angka 19.200, at least di angka segitu ya. Kalau misalnya gue gambar kotak deh di bawah ya, semoga kita bisa bertahan di angka segini nih teman-teman. Kalau menurut gue ya, dah segini lah nih kira-kira nih. Oke. Semoga kita bisa bertahan di angka situ ya. 19.300 sampai 18.500. Ini kemungkinan besar teman-teman kalau Bitcoin yang menyentuh harga ini, gue udah mulai ngelong. Ya atau mungkin gue akan beli spot gitu ya. Beberapa nggak all in, tapi kemungkinan gue bakal beli spot. Kalau nyampe segini ya. Mudah-mudahan sih nggak nyampe segini ya. Kalau sampai segini juga wah, gue nggak ngerti sih ekonominya bakal rungkatnya lebih kayak apa ya. Kurang lebih begitulah teman-teman ya. Jadi hari ini pesannya adalah ya Jerome Powell kemarin bilang rate hike bakal dinaikin lagi 75 poin. Itu kemungkinan besar berlakunya dalam waktu dekat. Dan ingat bulan depan September itu masih ada inflasi lagi tanggal 13-nya. Tetap berhati-hati, masih jauh tanggal 13, 2 minggu lagi. Tapi apakah akan membaik ekonomi? We don't know ya. Tetap berhati-hati di luar sana. Gua Leong Crypto pamit dulu. See you in the next video kawan-kawan. Bye bye. Oh iya, jangan lupa gabung ke grup Telegram teman-teman ya, karena kita banyak banget ngobrol di Telegram. Oke, bye-bye.